Indonesia terkenal sebagai produsen sepatu kelas dunia. Berbagai sepatu bermerek terkenal diproduksi di dalam negeri. Salah satunya adalah produsen sepatu yang terletak di kawasan Tiga Raksa, Tangerang ini. Sang pemilik, Subagio Lembono, mengatakan selain dapat kontrak memproduksi sepatu merek terkenal, perusahaan beromset 500 miliar per tahun ini juga punya merek sendiri yang digemari orang asing. Produksi sepatu di perusahaannya mencapai 250.000 pasang tiap bulan. Hasil produksinya sebanyak 90% dikirim ke luar negeri dan sisanya untuk konsumsi dalam negeri. Pabrik ini mempekerjakan 2.000 orang yang seluruhnya warga negara Indonesia. Perusahaan yang berdiri sejak 1991 ini melakukan seluruh produksi sepatu dari awal sampai akhir. Pemirsa, Anda masih menyaksikan 60 menit inspiratif dan inovatif bersama saya Vicky Manengke. Dan baru saja kita menyaksikan sebuah tayangan brand lokal yang akhirnya bisa dipasarkan secara internasional. Nah, salah satu cara yang menurut saya kita bisa mensupport local brand, tentunya untuk bisa mensupport perekonomian dalam negeri juga adalah dengan mengkonsumsi barang-barang produk buatan dalam negeri tentunya ya. Jadi silakan diingat tadi brandnya apa. Nah, dikonsumsi brand tersebut ya. Itu adalah salah satu bentuk kita mensupport lokal brand. Sama seperti tamu saya yang satu ini juga sudah punya brand sendiri ya. Valentina sudah awalnya dari custom shoes, tapi kamu sekarang sudah punya brand sendiri. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga seputar brand kamu. Tapi yang saya sangat penasaran gini, banyak entrepreneur itu memulai karena kan butuh modal ya. Jadi banyak yang memulai memang pada dasarnya sudah memiliki keberuntungan, keuangan yang berada, modal yang banyak. Jadi sebenarnya kalau bikin usaha tinggal milih aja. Oh ini aja deh, oh ini aja gitu. Nah kalau kamu sendiri bagaimana? Apakah seperti itu juga sudah punya modal keuangan yang baik sebelumnya? Jadi sebenarnya kalau boleh jujur, memang keluarga saya itu dari keluarga yang cukup berkecukupan lah ya, puji Tuhan gitu. Tapi saya kan nggak dibolehin bisnis sebenarnya. Jadi nggak mungkin tiba-tiba saya bilang, "Pah, Ma minta uang dong buat bisnis," yang ada saya digamplol gitu. Nah, kamu pergi gitu kan. Jadi benar-benar saya mulai semua dari nol. Tanpa modal, tanpa pinjem uang juga, karena nggak mungkin anak semuda saya minjem uang nggak ada yang mau percaya gitu kan. Belum punya KTP juga belum waktu itu kan. Belum punya KTP bahkan gitu kan. Jadi emang benar-benar saya waktu itu mulai dari nol. Terus bagaimana caranya kamu? Jadi waktu itu aku jadi reseller, aku jadi dropshipper, di mana ada klien pesen baru aku pesenin ke supplier aku sampai akhirnya kayak gitu terus. Dari situ aku kumpulin uang aku. Oh, jadi bener-bener istilahnya modalnya dengkul ya, lari sana lari sini. Iya betul. Sampai akhirnya aku bikin sepatu saat ini itu pakai desain aku sendiri. Jadi udah nggak custom lagi. Oh oke. Inilah dia sepatu salah satu buatan kamu ya. Brand kamu apa? Valentina. Valentina. Nah ini brandnya ini salah satunya tulisannya adalah, ini sepasang ya? Iya betul. Tulisannya adalah Girl Boss. Iya, emang lagi desain lagi itu saat ini. Oh, kamu mengeluarkan desain season now season, gitu ya? Yes. Sesuai seasonnya. Apa kalau sekarang lagi season apa? Itu. Sepatumu? Girl Boss. Girl Jadi Boss. tipikalnya ada tulisan Girl Boss semua? Iya, mau warna-warni ada semua gitu. Jadi jadi desainnya itu dari bordirnya ada warna-warninya juga ada gitu. Kamu dapat inspirasi dari mana? Memang aku punya bakat sih untuk mendesain gitu, dan untuk kelebihan sepatu aku sendiri itu banyak banget. Jadi kayak misalkan nih, dari bahannya tuh bener-bener empuk banget. Kalau kita lihat tuh bahannya empuk banget, jadi kalau dipakai tuh nyaman banget. Terus ini nggak sakit karena di dalamnya itu kain. Jadi kan biasa kalau perempuan pakai sepatu itu kan selalu lecet, selalu sakit karena ininya terlalu keras. Pertama terlalu keras, terus dalamnya nggak pakai kain, dan kalau ini tuh lembut banget, jadi nggak akan lecet. Mau dipakai lama juga nggak akan lecet. Itu yang membedakan produk kamu dengan produk lainnya ya? Mulai dari segi pemasaran juga beda, segi inovasi juga beda, semuanya beda. Makanya kenapa aku sampai sekarang tetap survive, tetap settle. Iya. Gitu. Nah itu yang saya mau tanyakan berikutnya. Banyak orang yang memang sudah siap dengan modal dengkul seperti kamu, istilahnya siap untuk bekerja keras, siap keringetan, siap bangkrut dan rugi dan sebagainya. Tapi mereka mungkin belum tahu strategi jitu untuk memasarkannya. Boleh nggak bocorin trik kamu bagaimana memasarkan? Boleh. Kalau aku sih intinya begini, aku selalu meminimalisir budget yang ada, budget perusahaan aku untuk keluar, gitu. Karena
kalau kita head on susah juga kan. Iya, udah habis di jalan nanti ya. Iya, jadi aku selalu meminimalisir, tapi aku selalu mencari fotografer, videografer yang profesional. Artinya bagaimana? Selalu. Jadi biasa kalau orang bikin video yang profesional, foto yang profesional itu menghabiskan uang sampai berpuluh-puluh juta gitu. Tapi kalau aku di bawah itu. Jadi aku cari yang masih baru cari pengalaman jadi fotografer, tapi dia sudah bagus gitu. Jadi baru-baru namanya mungkin baru-baru dikit muncul. Jadi dari segi advertising, dari segi video sepatunya, dari segi apapun itu dilihat oleh customer. Iya. Jadi kita nggak boleh foto produk sembarangan, nggak boleh video produk sembarangan. Jadi benar-benar harus kelihatan bagus, harus kelihatan profesional dengan budget yang minim. Kalau aku yang selalu aku lakukan gitu untuk saat ini. Prinsip ekonomi banget ya. Iya. Lalu untuk produknya sendiri pun harus bagus. Apa yang kita jual, bahkan sampai packagingnya pun itu aku benar-benar mendesain. Jadi aku pakai desainer. Oke. Tapi minimalisir biaya lagi desainernya gitu. Jadi pakai packagingnya pun juga yang bagus. Oke. Gitu. Jadi untuk bisa seperti itu bagaimana caranya dengan budget yang tertentu tapi hasilnya maksimal sama seperti ketika budgetnya di atas itu. Kamu gimana? Searching atau bagaimana? Karena itu banyak relasi. Dari saya usia 14 tahun, saya selalu memperbanyak koneksi saya. Setiap kali saya ketemu orang, saya bagi kartu nama. Setiap kali saya ketemu orang, saya bagi kartu nama. Mereka gitu tukar kartu nama. Iya, akhirnya ngobrol kan. Oh, teman kamu punya percetakan. Oh iya, dia gini-gini loh. Jadi kamu bisa taruh barang kamu 3 bulan baru dibayar gitu, enak banget kan. Jadi lebih meringankan kayak gitu. Jadi banyak banget kenalan dari sana sini gitu. Dari kampus juga ada kenalan. Dari relasi itulah, makanya kita kenapa jadi entrepreneur itu nggak boleh banyak bicara. Jadi banyak bicara sama banyak orang supaya kita banyak relasi, banyak kenalan dari ini. Jadi kita pas udah butuh udah langsung ada. Berarti jangan merasa malu ya untuk memulai perkenalan terlebih dahulu. Betul. Jangan merasa takut nanti dikenal, sok kenal deh, sok deket deh. Iya, gitu. Betul. Apalagi pada saat gathering pertemuan gitu, kita harus bagi-bagi kartu nama. Ini di bidang apa, ini di bidang apa. Ayo kita bisa kerjasama apa, yuk kita tuker-tukeran ide kayak gitu. Dari situlah akhirnya. Dari situlah. Bisa dengan budget yang fresh, tapi hasilnya maksimal. Iya, karena yang saya kenal orang fotografer luas, orang videografer luas, orang percetakan luas. Jadi dari situ banyak sekali yang bisa saya minimalisir. Oke. Siapa orang yang ada nggak? Kamu punya mentor nggak sih? Mentor untuk segi bisnis, mentor marketing yang dimana tempat kamu bertanya kalau kamu ada kendala atau kamu mau punya strategi baru, kamu konsultasi gitu, ada nggak? Balik lagi, kalau mentor saya nggak ada. Bahkan saya mau mentoring orang gitu. Tapi kalau mentor sejauh ini saya dari buku. Tapi untuk salah satu tokoh ada pastinya. Boleh saya sebutin? Ya, silakan. Mungkin dari Pak Tung Desemwaringin, Bapak Bung Chandra, Ibu Mary Riana, seperti itu benar-benar pelopor saya banget sih. Kamu baca buku-buku mereka? Iya, dan saya datang ke seminar-seminarnya gitu. Saya di seminarnya pun kan ada ribuan orang, saya tuker-tukeran kartu nama, kayak gitu. Oke. Selain pelajaran dapat, relasi juga dapat. Betul. Oke, berbicara soal sepatu, makin kesini, apalagi dengan kemajuan teknologi, dengan sosial media yang ada di mana-mana, produk yang kamu jual ini juga dijual sama banyak orang gitu ya. Artinya persaingan kompetisi juga semakin tinggi. Iya. Cara kamu menghadapi itu semua gimana, Valen? Balik lagi, branding produk dan branding nama. Iya. Ketika kita branding nama kita, orang akan jauh lebih notice kan dibandingin orang yang siapa nih ownernya gitu. Oh, oke. Jadi cara kamu adalah menaruh nama kamu di produk itu? Iya, menaruh produk, nama di produk dan juga branding nama. Jadi setiap pengusaha itu harus punya branding nama. Contohnya, misalkan Pak Bung Chandra, dia bisa menjual properti segitu banyak karena namanya di branding. Oke. Mungkin melalui media bisa, melalui jadi motivator bisa, melalui TV bisa, melalui majalah bisa, seperti itu. Jadi branding nama juga harus ada untuk ownernya, segi ownernya. Oke, mengokohkan nama kamu di luar misalnya dengan buat promo-promo di sosial media. Iya, seperti itu. Atau seperti sekarang kamu tampil di sebuah acara TV gitu ya. Iya, seperti itu. Di undangan. Oh, oke. Itu bisa membuat image orang terhadap kamu sebagai brand, sebagai nama. Tapi yang paling penting sih, yang paling penting pertama adalah produknya sih. Iya. Produknya, lalu bagian menonjol ininya, iklannya seperti video-video sepatunya, foto sepatunya gitu.
Oke. Valen tadi bilang pemirsa bahwa setiap hari dia merasa ini adalah hari yang baru, ini adalah awal, ini baru awal, jadi belum pernah sampai di akhir. Itulah akhirnya membuat dia terus berinovasi. Sampai akhirnya sekarang pun bisnisnya juga udah bukan sepatu lagi, tapi udah merangkap ke yang lain lagi. Sudah mulai buka manajemen artis juga ya? Iya. Oh ada juga, oke. Kita ngobrol-ngobrol, mungkin saya bisa bergabung nanti ya. Tapi saya bukan artis. Pemirsa jangan kemana-mana, saya Vicky Maneke akan kembali lagi tentunya masih di 60 menit inspiratif dan inovatif.